Due to technical problem, oh oke nggak jadi, ada peringatan tadi ya. Jadi, silahkan kalian coba ya nanti untuk menjawab pertanyaan Hida, kelompok 5 diadakan jajak pendapat, apakah jajan Anda dikarenakan marketplace, adanya era belanja online itu lebih hemat atau lebih boros? Lebih teratur atau lebih amburadul kan gitu. Jadi nanti bisa disurvei ya untuk Hida atau Hida sendiri pooling gitu kan. Bagi kalian jajannya yang makin boros siapa, yang tidak siapa nanti bisa menjawab gitu dari sampling yang ada di kelas kita. Kalau saya pribadi lebih tertata. Kenapa lebih tertata? Jadi saya bisa mengalokasikan kapan harus belanja. Berbeda jika misalkan ya saya pergi ke toko grosir, saya pergi ke Surabaya atau kemana, itu wah mumpung di sini beli, mumpung di sini beli ya, ada mumpung di sini. Tapi ketika online kita bisa menata, oh kapan adanya tersedia dana untuk membeli ini? Oh ya udah nanti bulan depan. Karena apa? Setiap bulan kan kita ada promo. Jadi memanfaatkan momen-momen itu kalau kita termasuk orang yang oportunis. Jadi tergantung dari individu masyarakat itu bisa mengerem atau tidak. Dan kemarin barusan saya share ya kalau tidak salah dari Pak Renal Kasali atau dari The Economist atau dari mana, ternyata umur di bawah 21 sampai 23, semoga kalian sudah berada di umur itu lebih addicted, lebih tidak bisa mengontrol atau mengerem. Tapi umur di 23 ke atas, 25 ke atas atau lebih mudanya selesai S1 gitu ya, atau umur semester 7 ke atas, itu bisa mengontrol, mengerem hasrat belanjanya itu. Itu menurut riset katanya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan demikian, sehingga shifting konsumsi pastinya sudah terjadi dan sudah realitanya ada. Kita bisa lihat beberapa toko mulai sepi dan beberapa orang mulai mendapatkan keuntungan atau cuan dari metode online ini. Bahkan orang biasa pun sudah bisa selama dia memiliki etos kerja atau kemauan untuk terus berdagang. Apakah hal itu akan membuat orang lebih hemat atau tetap boros karena ada promo? Ini kembali kepada individu ya Hida ya. Saya tidak bisa menjawabnya karena belum ada data valid mengenai hal ini. Silahkan nanti bisa coba Hida sampling dari teman-teman ini lebih boros mana. Kalau saya pribadi, saya menjawab dengan pengalaman pribadi itu lebih hemat. Karena apa? Kita bisa mengerem kapan harus belanja atau dalam satu tahun itu pengeluaran itu oh sehari ini sudah belanja banyak. Tapi ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian ada promo, wah mumpung di sini. Mumpung di sini itu kadang-kadang belanjanya uh, di luar apa ya, di luar rencana awal. Misalkan saya hanya ingin mencari produk A. Ternyata mumpung di sana, Pak ini nggak beli, mumpung promo. Wah, tertarik. Oh iya ya, akhirnya lebih banyak. Namun kembali lagi ada namanya istilahnya itu disebut sebagai intertemporal spending. Jadi ada beberapa orang yang jika memiliki pendapatan lebih itu belinya di awal. Let's say ada yang belanjanya harian, ada yang belanjanya per pekan, ada yang belanjanya bulanan. Alhamdulillah saya termasuk metode yang bulanan, artinya belanjanya mendatangi tempat belanja itu per bulan. 1 bulan ke depan apa? Karena pendapatannya per bulan. Ada yang pendapatannya per hari, let's say freelancer dan lain sebagainya, berarti mereka akan belanja per hari. Jika mereka pendapatannya per weekend, berarti mereka akan membelanjakannya per weekend untuk kebutuhan 1 pekan ke depan. Sehingga itu nanti bisa, itu lebih kepada mikro sih sebenarnya. Tapi jika ingin diamati dari makro, maka secara agregat mana tingkat pertama, mana level kedua, mana level ketiga. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya Hidayah. Bisa di next. Itu next boleh Dimas. Oke. Oke. Oke, untuk Dimas, sebenarnya saya juga tadi mencatat ya, bagaimana pendapat kalian sebagai ekonom, karena sudah belajar di kelas makro ya, walaupun nanti aktuaris, jika Indonesia menerapkan perekonomian tertutup, apa pendapat kalian? Itu tadi sudah mau saya tanyakan, tapi karena sudah ada Dimas, jadi di sini sebenarnya ketika kita ekonominya tertutup, saya yakin segala bahan baku kita miliki. Namun, impor atau pemanfaatan teknologi, ya kita menjadi kurang bisa menggunakan handphone, laptop,
seperti sekarang ini kita menggunakan semuanya jasa dari luar negeri. Device yang kita gunakan, kemudian Zoom atau Gmap yang kita pakai, ini semuanya impor. Seandainya kita tertutup, apakah kemudian Indonesia punah? Tidak, hanya tertinggal saja. Pertanyaan kemudian, jika tertinggal, so why? Gitu. Apakah kemudian akan menjadikan kita lebih aman dari utang luar negeri? Saya akan menjawab, sepertinya iya. Contohnya kenapa? Ada sebuah artikel atau sebuah buku yang ditulis oleh jurnalis yang sudah berkelana di beberapa negara. Beliau mengatakan, ternyata level kebahagiaan tertinggi itu menurut beliau dari riset yang dia tanyakan dengan metode yang didevelop itu tidak seperti yang dikatakan oleh para ekonom. Karena ekonom mengatakan ketika kita kaya, ketika memiliki banyak harta, maka seseorang akan sejahtera. Itu kan kata ekonomi. Kata ekonom dan semua orang mengiyakan karena hal itu logis secara mindset kapitalis. Dan saya pun, kalian pun pasti memiliki atau ada benih-benih mindset kapitalis tersebut. Namun ternyata di negara yang pendapatan per kapitanya rendah seperti Bhutan, seperti negara bukan Skandinavia ya. Setahu saya Bhutan dan beberapa wilayah di area Nepal itu mereka dengan pendapatan per kapita rendah yang menurut para ekonom kapitalis konvensional pasti hidupnya sengsara. Ternyata di buku Geography of Bliss, bestsellernya New York Times, sudah diterjemahkan ke dalam berapa ya? Saya lupa, 10-an lebih bahasa. Nanti ketik aja ya, Geography of Bliss. Itu ternyata Nepal menempati 5 besar. Loh, negara dengan tingkat per kapitanya rendah, dihitung dengan dolar ya, standar dolar, per kapita rendah, namun memiliki standar kebahagiaan yang tinggi. Artinya apa? Bisa jadi ketika kita sebar di Indonesia saja, wilayah-wilayah di Papua, pedalaman, suku-suku yang masih Dayak dan lain sebagainya, bisa jadi kebahagiaan mereka lebih tinggi dibanding kita yang tinggal di daerah perkotaan Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, ataupun kota-kota yang sekelas Malang dan lain sebagainya ya. Itu saya rasa, saya tidak menjamin yang tinggal di area urban itu akan lebih bahagia dibanding mereka yang tinggal di pedalaman. Jadi, menurut hemat saya, belum tentu orang Korea Utara itu merasa sedih. Karena mereka tidak tahu, dunia luar. Sehingga yang menjustifikasi Korea Utara tertinggal dan sebagainya itu orang di luar. Namun kenyataannya, digambarkan dalam sebuah film yang saya amati, di situ digambarkan, ternyata mereka enjoy dengan hidup seperti itu. Tidak terkontaminasi dengan pengaruh global. Justru orang yang sering terpengaruh dengan global bisa jadi merasa dirinya kurang beruntung. Contoh, misalkan ini ya, orang Indonesia yang sering melihat konten-konten orang luar negeri, melihat bagaimana kondisi di luar negeri, melihat orang Indonesia yang jalan-jalan di luar negeri, bisa jadi kita merasa, enak ya hidupnya dia, kapan ya aku seperti itu, kenapa aku terlahir dari keluarga yang seperti ini. Akhirnya dia tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan. Jadi membanding-bandingkan itu juga mempengaruhi orang untuk mencapai bahagia. Seperti itu. Untuk Dimas ya tambahannya, sebentar. Apa yang paling besar kemungkinannya? Jadi tidak mutlak seperti itu. Itu adalah penilaian orang di luar kita yang tidak tahu. Anggaplah gini, kita secara per kapita rendah. Ada beberapa orang luar negeri itu ketika disampaikan pendapatan orang Indonesia kaget. Bisa tak hidup seperti itu? Karena apa? Mereka menggunakan kacamata dolar. Nah, kita secara rupiah masih bisa hidup. 6.000, 5.000 itu kalau didolarkan kan 0, sekian ya, masih bisa untuk makan. Mereka mikir, loh, bisa tak hidup segitu? Itu karena kacamata luar negeri. Tapi di negara kita, di Malang sendiri, 10.000 masih bisa sarapan. Bahkan ada yang menyediakan sarapan gratis. Apa itu? Komunitas-komunitas yang menyediakan makan gratis. Nah, berarti kan itu tidak terjadi di negara-negara mereka. Jadi, itu yang bisa saya berikan tambahannya ya. Paling besar kemungkinannya ya memang kita akan dipandang tertinggal. Namun sejatinya ada beberapa negara yang seperti itu dan kenyataannya mereka tetap bisa masuk peringkat negara paling bahagia menurut Geography of Bliss atau the best sellernya New York Times. Seperti itu ya. Untuk Dimas, semoga menjawab. Bisa di next kan.
Oke, nanti saya lanjut rekapnya deh. Oke, ada berapa pertanyaan ya? Ada 8, Pak. Oke, 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 oke. Tadi saya ngerekapnya dari ini. Oke, Gilang, apakah negara yang menganut kebijakan tertentu seperti masyarakat? Oke, oke. Jika kita melihat Korea Utara, tidak banyak beritanya ya, tidak banyak beritanya, sehingga saya bisa gambarkan seperti ini deh. Sebentar, sebentar. Pernah melihat film-film zaman dahulu nggak, Gilang? Seperti 1000 BC, kita bisa belajar dari sana. Kemudian zaman di mana masih belum adanya orang itu bepergian keluar daerah gitu ya. Kita bisa melihat sebenarnya permasalahan kesejahteraan, pengangguran, kedudukan neraca pembayaran dan sebagainya itu ketika ekonominya tertutup, itu kita bisa melihat kondisi-kondisi negara seperti Mesir kuno, kemudian Imperium Romawi, ketika mereka tidak melakukan ekspor impor, itu tergantung kepada pemimpinnya. Kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pemimpinnya, karena zaman dahulu belum ada model negara demokrasi, rata-rata masih dipimpin oleh kerajaan atau monarki. Pengangguran, kedudukan neraca pembayaran, saya rasa zaman dahulu belum sampai terpikirkan, karena makroekonomi baru diperkenalkan di abad 19-an. Perhitungannya ya, maksudnya perhitungannya. Zaman dahulu belum sampai ke situ. Bisa dilihat di kisahnya Ibnu Battuta jauh sebelum Marco Polo dan Christopher Columbus menjelajah. Di sana digambarkan ternyata masing-masing negara memiliki kedaulatan, adapun kesejahteraan masyarakatnya bergantung kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya zolim, yang semena-mena, maka rakyatnya sengsara. Namun ketika pemimpinnya itu baik dan memikirkan hak-hak rakyat, maka keadaan rakyatnya baik juga. Contohnya, ada sebuah wilayah namanya Transilvania, kalau tidak salah di daerah Hungaria. Ketika dipimpin oleh klannya Vlad, atau kita kenal dengan Dracula, Vlad Dracul. Kalau kita kenalnya kan Dracula. Vlad Dracul adalah komunitas atau ordo naga yang memimpin, di mana pemimpinnya itu suka bukan memancung sih, membunuh warganya, ditusuk dari lubang dubur sampai tembus mulut. Bayangkan, kalau pemimpinnya seperti itu, apakah akan ada masalah makroekonominya? Tidak lagi, tapi masalahnya adalah masalah keamanan kan gitu. Jadi anggaplah negara kita ini utangnya besar, pengangguran tinggi, kesejahteraan masyarakat menurut kacamata kapitalis atau konvensional bisa dikatakan kurang sejahtera. Tapi kenyataannya kita aman, kita masih bisa melakukan, bahkan anak-anak mudanya masih suka joget-joget TikTok ya kan gitu, masih bisa melakukan aktivitas kesenangan, masih bisa senyum kemana-mana tidak pakai helm misalkan gitu kan, melanggar lampu merah. Berarti kan dilihat dari itunya lebih kepada keamanan negara kita masih lebih baik dibanding negara-negara yang saya contohkan. Jadi perekonomian tertutup atau tidak tertutup, sebenarnya masalahnya adalah di transfer knowledge, kemudian di penggunaan barang-barang dari luar negeri, fasilitas, karena kita sudah terlanjur memanfaatkan fasilitas itu, sehingga ketika ditanya pasti akan, enggak enak. Bayangkan ketika kita tidak pernah tersentuh teknologi, tidak pernah tersentuh barang-barang ekspor, maka kita tidak akan pernah membanding-bandingkan. Misalkan ini ya, misalkan anak kecil yang tidak pernah terekspos oleh gadget atau zaman saya kecil, ya berarti kan tidak terlalu memikirkan ada atau tidak gadget. Nah, hari ini misalkan kalian punya adik itu tidak diberikan gadget sama orang tuanya karena dia melihat teman-temannya menggunakan handphone, maka dia akan membandingkan, loh iya dia punya, kok aku nggak punya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita tertutup dari kecil memang tidak terekspos dengan hal tersebut, maka kita tidak akan pernah merasa iri atau merasa ingin, karena kita tidak tahu. Jadi ketika negara itu tertutup dan dia tidak tahu hiruk pikuk keadaan di luar, seperti Korea Utara tidak pernah tahu berita selain yang diberitakan pemerintah, maka mereka akan merasa ya sejahtera. Oh, pengangguran, oh disediakan oleh pemerintah. Neraca pembayaran mereka tidak akan pernah tahu, sehingga keadaannya akan
berbeda, jauh berbeda. Namun ketika kondisinya sudah pernah terekspos, sudah pernah kenal dengan gadget, sudah pernah kenal dengan alat-alat teknologi, maka pasti akan mempengaruhi kondisi dalam negeri tersebut. Kalau bisa saya katakan, di Cina sekarang mereka mengalami namanya brain rot dan lain sebagainya, dan anak-anak mudanya yang sudah kecanduan gadget, itu mereka mengambil tindakan, diberlakukan kalau tidak salah, seperti punyanya Pak, siapa Gubernur Jawa Barat itu? Pak Dedi ya. Nah itu kan mereka dimasukkan ke kamp militer untuk menghilangi ketergantungan gadget. Itu di Cina sudah diberlakukan. Artinya apa? Ternyata sudah sebatas itu. Kalau perdagangannya domestik produksi cenderung dalam negeri, ya kita akan menikmati apa yang ada di dalam negeri, seperti di zaman repelitanya Pak Soeharto. Sebentar ya, saya menenangkan anak kecil dulu ini. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk Gilang. Jadi hanya untuk sebatas hidup, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, saya rasa perekonomian tertutup seperti gambaran Korea Utara masih bisa dijalankan. Tapi jika ingin berkembang, kemudian ingin belajar hal-hal yang lebih baru, pastinya akan sulit untuk mengimbangi atau beradaptasi. Oke, bisa di next. Wah, udah jam 8 nih. Berapa pertanyaan sisanya, Nilam? Sisa berapa? 5, Pak. Sisa 5? Hah? Iya kan? Sisanya 5? Oke. Oke, Raihan. Dari pemerintah sudah menyiapkan. Nah, mengenai APBN, Raihan, sebenarnya negara kita ini termasuk yang defisit budget, bukan yang surplus budget. Jadi kita menganggarkan dulu baru cari dananya. Oke. Jadi apakah perlu inflasi ke depannya? Pastinya iya, tapi kita termasuk defisit budget. Artinya apa? Misalkan, oh kita mau belanja sekian ribu triliun, itu belum ada duitnya. Beda dengan kita sebagai individu. Biasanya kita sebagai individu di mikro kita belajar, ketika kita ingin spending, maka ada budget constraint, ada batasan dana yang kita miliki. Tapi pemerintah beda. Ternyata pemerintah kita adalah defisit budget. Menurut informasi yang saya peroleh, kita rencanakan dulu belanjanya, baru cari pemasukan. Itu agak nyeleneh. Ibaratnya, kalau saya ibaratkan individu, saya pengen belanja ini. Oke, kita cari kredit. Nah, gitu. Jadi, itu kelemahan negara kita ya, terlalu mengandalkan pajak dan juga utang luar negeri. Oke, itu kesimpulannya biar cepat. Apakah inflasi mempengaruhi pembelanjaan pemerintah? Sebentar. Dalam teorinya, inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap government expenditure atau belanja pemerintah. Kenapa? Karena mereka sudah memprediksi dan mereka bisa mengatur berapa pertumbuhan yang ditargetkan dan berapa tingkat inflasi yang ditentukan. Jadi mereka bisa mengaturnya karena apa? Pemerintah lah yang memegang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat inflasi yang ada di dalam negara tersebut. Makanya nanti di dalam video yang saya share kan saya share ini tentang lingkaran setan. Kalau dari perspektif Fakultas Peternakan, Teknologi Pertanian, mereka menganggap ekonomi itu sebagai satanic circle. Jadi ya saya maklumi itu karena memang seperti itulah kenyataannya. Bahkan ada sebuah buku yang menarik jika kalian ingin tahu, itu namanya Satanic Finance. Kenapa? Ya, memang seperti itu kan. Memang seperti itu. Jadi dan juga ada riset di Amerika di Harvard University itu mengatakan orang belajar ekonomi itu akan belajar menjadi greedy dan juga cenderung membahayakan. Itu Harvard paper dan ketika saya tidak terima, saya baca ya memang seperti itu. Tapi supaya ketika saya mengajar tidak seperti itu atau tidak mengajarkan hal-hal yang membahayakan, maka ada filter biasanya di akhir untuk perenungan atau untuk lateral thinking supaya tidak terjadi seperti yang diprediksi atau yang sudah terjadi di Amerika Serikat. Bahwasanya
kesimpulannya orang mempelajari ekonomi membuat orang menjadi lebih mengerikan. Itu nanti kita bahas di akhir kelas ya. Oke, saya rasa itu bisa di next, Nilam, supaya lebih cepat. Kita percepat. Angga. Oke. Oke, perhitungannya. Wah, Angga karena materinya setelahnya, maka multiplier efeknya dibandingkan. Sebentar, saya akan menambahkan di... Oke, seperti ini analoginya ya Angga ya. Multiplier itu ibarat ketika kita belanja mengandalkan gaji pokok, dengan tambahan ada bonus, dengan tambahan ada kredit dari perbankan. Nah, berarti ketika kita hanya mengandalkan bonus, maka belanja kita ya sebatas gaji pokok dan bonus. Tapi ketika kita memasukkan kredit, mengajukan kredit atau pay later, maka belanja kita di masa yang saat ini di contemporary consumption, bukan intertemporal, itu pasti akan besar. Namun di periode berikutnya pasti akan ada efek sampingnya. Jadi sama, multiplier di sini ada yang sifatnya seperti itu, ada yang tidak seperti itu. Oke, jadi misalkan ketika kita ada hitung-hitungannya lebih detail di matematika bisnis tentang multiplier, penjelasannya berdasarkan angka. Namun saya berpendapat ketika kita menggunakan multiplier pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Contohnya ya, misalkan ada multiplier positif, ada multiplier yang negatif. Artinya dia memiliki efek samping atau eksternalitas yang positif dan negatif. Semisal kita mengambil hutang IMF. Menurut para pakar, multipliernya adalah pembangunan kita yang harusnya ditempuh dalam 20 tahun, bisa kita tempuh 5 tahun. Itu multipliernya lebih cepat. Tapi dampaknya utang luar negeri meningkat. Itu bisa dipahami ya, semoga enggak ya. Itu saya menganggapnya sebagai multiplier yang memiliki konsekuensi negatif. Sedangkan sebaliknya, multiplier yang memiliki konsekuensi positif adalah ketika kita mengikuti sebuah pepatah atau sebuah peribahasa, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu multiplier yang positif. Jadi, seperti itu. Kalau saya bisa contohkan, misalkan ini Angga. Nanti saya pahamnya dari perspektif Islam. Kalau dari perspektifnya Angga, saya agak bingung. Nanti di kelas coba saya carikan referensi atau analogi yang lebih mudah ya. Kalau dari perspektif Islam misalkan, nanti tolong Dimas maupun Alfian menjelaskan. Misalkan, ya bekerja itu, belajar itu jangan hanya diniatkan untuk cari gaji, tapi ketika kita belajar sekaligus niat untuk misalkan ini kita bekerja, niat kita untuk ibadah juga, maka ada dua. Ya tenaga kita keluarkan, namun kita mendapatkan pahala, ya juga mendapatkan upah gitu, mendapatkan bayaran. Tapi kalau kita hanya niat untuk mencari pekerjaan sebatas di dunia saja, ya sudah, dunia didapat tapi belum tentu dapat di akhirat atau hereafter-nya. Mungkin kalau di dalam analogi Hindu misalkan mengikuti upacara adat yang hanya asal-asalan aja, yang penting kewajiban tuntas, ya sudah, kewajiban gugur. Tapi ketika diikuti secara khidmat, khusyuk, maka akan mendapatkan ketenangan batin misalkan, kedekatan dengan dewa-dewanya misalkan. Jadi ya kewajibannya gugur, ya sekaligus misalkan bekerja hanya untuk sebatas keluarga, tapi bekerja juga untuk sekaligus supaya dapat dana untuk melakukan ritual-ritual misalkan. Nah, itu berarti kan double multiplier yang saya memandang itu positif. Oke, seperti itu ya mungkin Angga analoginya supaya bisa dipahami. Oke, bisa di next. Nanti lebih jelasnya kita gambarkan. Oke, bisa di next. Ini hitung-hitungan matematisnya. Kalau multiplier effect yang muslim mungkin ya, di Al-Baqarah 261 itu ada multiplier effect dari mengeluarkan harta dengan tujuan untuk ketaatan, itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Singkat cerita, saya meyakini itu dan saya pribadi mengalaminya. Itu kalau yang dari versi muslim. Oke, kita lanjut ke Niko. Apabila Indonesia menerapkan sistem ekonomi tertutup, apakah pemerintah mampu menjadi semua? Oke, mengingat saat ini banyak. Oke, Niko, sekilas balik ya, sebelum kita di era modern saat ini, ternyata zaman kerajaan dulu, sebelum adanya upeti pajak, itu banyak pemerintahan di semua negara di dunia
dengan kondisi ekonomi tertutup tanpa ekspor impor, alias yang berdagang ke luar negeri itu hanya para apa ya, para penduduknya, bukan negaranya yang melakukan ekspor impor, nyatanya sampai saat ini peradaban manusia tidak punah. Kesimpulannya adalah ekonomi tertutup di zaman kerajaan kita sebelum dijajah oleh VOC, sebelum dijajah oleh ya VOC lah, oleh perusahaan asing yang datang ke kita, Indonesia berdiri. Amerika sebelum didatangi orang-orang Eropa, mereka berdiri. Aborigin ekonomi tertutup, mereka masih mampu gitu. Sehingga justru karena ekonomi terbuka, ada beberapa negara itu yang malah suku aslinya itu hilang. Contohnya suku Indian dan suku Aborigin. Mereka menjadi negara maju karena apa? Dijajah. Indonesia kalau kita tidak berjuang, tidak merdeka, otomatis yang tinggal di Indonesia adalah keturunan-keturunan Belanda. Gitu. Jadi tidak selalu ekonomi tertutup buruk. Bahkan dulu sebelum adanya orang berkeliling dunia, semua wilayah, semua peradaban manusia itu ekonominya tertutup. Gitu kan. Apakah mampu membiayai finansial? Buktinya bisa. Mereka mampu. Gitu. Ketika zaman sekarang Pak ekonomi tertutup, ya berarti hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri. Yang kasihan yang gimana? Yang kasihan adalah Singapura. Mereka tidak memiliki apa istilahnya pendapatan domestiknya. Indonesia kalau tertutup, semua melimpah kita. Kita punya segalanya, dari nikel, dari minyak, batu bara, atau disebut sleeping giant, itu kita untuk tertutup siap. Mau nggak rakyatnya diajak tertutup? Karena semua bahan baku kita tersedia, gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya pajak ini bukan pendapatan utama sebuah negara. Buktinya apa? Negara-negara zaman dahulu peradabannya itu tidak mengandalkan pajak. Niko, gitu. Peradaban Romawi itu tidak mengandalkan pajak. Pajak itu baru muncul di zaman Imperium Romawi. Sebentar, saya agak lupa. Kalau mengenai teks yang ditata itu mulai zaman Imperium Romawi dan Persia kalau tidak salah. Sebelum-sebelumnya mereka tidak mengandalkan pajak, alias memanfaatkan kekayaan negerinya. Sebuah hitung-hitungan mengatakan jika kita minyak aja dari sumber minyak saja, minyak bumi itu dikelola, 1 tahun itu keuntungannya sampai 5.000 triliun, bisa untuk bayar utang yang puluhan tahun ini tidak kunjung selesai. Satu minyak ketika dikelola oleh negara Indonesia dengan baik dan benar, per tahunnya menghasilkan 5.000 triliun. Itu dari minyak, belum tambang, belum hasil bumi yang lain. Jadi bisa kita bayangkan, ketika kita tidak mengeruk pajak, tidak mengambil pajak, sebenarnya pengelolaan minyak bumi kita per tahunnya bisa 5.000. Masalahnya yang mengelola adalah perusahaan-perusahaan asing. Nah itu. Jadi ketika ditanya, ketika kita menerapkan ekonomi tertutup, bisa. Brunei Darussalam itu sejahtera, per kapitanya tinggi, minyaknya itu dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat. 50-50 bagi hasilnya. Jadi pengelola 50, perusahaan asing 50 karena negara Brunei tidak bisa mengelolanya, 50 dikembalikan ke negara, negara dikembalikan ke rakyatnya, itu sudah bisa menghidupi rakyatnya sedemikian rupa. Jadi ketika tertutup dan pengelolaannya benar, tanpa pajak pun bisa hidup negara itu. Itu ya Niko ya. Nanti cek faktanya. Mengingat saat ini banyak proyek. Oke. Nah, di mata kuliah makroekonomi Islam saya ajarkan, itu ada sebab kehancuran sebuah negara, salah satunya adalah ini, proyek-proyek yang apa istilahnya merugikan atau tidak memiliki manfaat. Nanti ada juga beberapa contoh kemarin proyek penyu, kemudian proyek-proyek yang hanya sekedar untuk menyerap anggaran, gitu. Bahkan di Malang terkenal dengan koperasi-koperasi apa istilahnya shadow cooperation, artinya kooperasi semua atau bayangan, di mana sudah sangat terkenal ya. Kalau kalian belum tahu, kenapa di tahun 2002 sebelum Covid 2018-19 itu koperasi di Malang itu banyak ditutup. Kenapa? Banyak dijadikan sebagai apa istilahnya money laundering. Koperasi itu dibuka hanya untuk money laundering. Nah, bayangkan, ngeri kan ya. Jadi
proyek infrastruktur itu juga sama, sudah menjadi rahasia umum di era yang serba digital ini. Mungkin dulu belum banyak diungkap, tapi di zaman seperti sekarang ini bahkan nanti akan saya share dari The Guardian, IKN atau Indonesian New Capital itu akan menjadi sebuah ghost city atau kota hantu. Itu prediksi The Guardian. Nanti saya share beritanya. Oke, saya rasa itu supaya lebih cepat. Berapa lagi nih Lam? Allah, banyak banget ya. Next. Ada berapa? Coba dihitung sisanya. Satu, terus next coba nih Lam. Ada berapa? Sisa berapa sih? Satu, terus dua, terus. Oke, 2. Ayo kita selesaikan jam 8, semoga susah. Di bawah Sabi dengan sebenarnya hubungan multiplier effect itu kan di atas kertas ya, Aslam ya, teorinya. Kenyataannya bagaimana Pak Amin? Ya tadi saya sampaikan, ada beberapa yang kenyataannya itu justru negatif externality atau dampaknya itu membawa negatif. Karena begini, secara nalar, secara akal manusia, matematikanya benar, tapi kenyataannya ternyata tidak sesuai. Contoh, orang melakukan kredit, melakukan pinjaman online, itu kan dalam pikirannya adalah enak ya, tapi kenyataannya banyak yang celaka, tidak sedikit yang celaka, sehingga hubungan multiplier effect di proposalnya, di rencananya itu seakan-akan sempurna. Perekonomian kapitalis Adam Smith itu seakan-akan sempurna, tapi ketika dia runtuh, muncullah Karl Marx dengan idenya sosialis. Sosialis seakan-akan sempurna, runtuh, ya kan? Akhirnya muncul lagi Keynes. Keynes seakan-akan bagus, krisis lagi. Paul Samuelson memberikan idenya seakan-akan bagus, tapi runtuh lagi. Jadi intinya, secara nalar manusia, multiplier effect itu bagus. Namun kenapa kenyataannya tidak bagus? Nah, ini yang banyak ekonom yang tidak berani untuk melakukan evaluasi atau re-evaluation tuh kurang berani. Kalau saya tanya balik ke kalian, harusnya secara hitung-hitungan perusahaan asuransi itu kan untung, tidak bangkrut. Tapi kenapa Jiwasraya ini kok bangkrut? Coba jelaskan, bisa nggak kalian? Jadi analoginya seperti itu. Hitung-hitungan kasat mata bagus, tapi apa tidak bagus? Jadi nanti akan kita bahas di kelas ya. Ada namanya apa istilahnya? Saya akan gambarkan lah. Planning dengan reality itu terkadang tidak sesuai. Saya pengennya presentasi bagus, nilai bagus, ternyata ada aja kendalanya kan. Jadi nanti kita bahas mengenai itu ya, Aslam ya. Kemudian Sabi 2000 triliun itu apa ya? Berita apa ya Sabi tadi? Saya tidak terlalu ingat. Ini yang mana ini? Sabi. Oke, ini saya bisa lewati dulu ya, Aslam, nanti kita bahas. Izin jawab Pak, itu tentang apa? Yang mana? Saya tentang pembelanjaan pemerintah yang government expenditure ya ini ya. Ya sudah, kita bahas di kelas ya. Nanti ingatkan ya Sabi dan Aslam untuk membahas ini. Coba next. Nanti kita coba lebih ini di kelas. Strategi untuk perekonomian tertutup, kalau saran saya, Prio ya, kita harus kembali ke undang-undang kalau Indonesia, di mana apa itu bunyinya? Lahan, saya agak lupa. Nanti cari undang-undangnya, Prio. Ada air, lahan, apa yang terkandung dalam bumi digunakan untuk kemaslahatan atau untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ketika kita kembali ke undang-undang, maka perekonomian tertutup di negara Indonesia pastinya akan sangat menguntungkan bagi rakyatnya. Keterbatasan ekonomi. Nah, ini kan Pak Prabowo ini, kemarin ada Pak Menteri, Pak Ferry, saya lupa nama belakangnya, beliau mengatakan, Pak Prabowo ingin mengakhiri kontrak-kontrak dengan perusahaan asing yang mengelola sumber-sumber energi, sumber-sumber tambang di Indonesia, dan kita ingin memulangkan ahli-ahli kita yang berada di luar negeri untuk dapat mengelola sumber itu secara mandiri. Karena apa? Banyak
ilmuwan Indonesia yang sudah mampu untuk mengelolanya, untuk diberi amanah. Itu kemarin dari Pak Menteri mengatakan demikian. Tanggal berapa ya? Rabu yang lalu kalau tidak salah. Rabu yang lalu di Dies FEB mengundang Menteri Koperasi. Beliau menyampaikan, nanti coba cari beritanya ya. Kemarin banyak wartawan di sana. Jadi ingin memulai mengurangi. Ya, salah satu sepak terjang yang bisa kita lihat adalah tidak menggunakan mobil buatan luar negeri untuk mobil dinasnya. Itu kan termasuk langkah yang berani ya. Ketika itu diproduksi secara massal untuk kita, pastinya banyak orang kita yang nasionalismenya kuat sehingga akan membeli. Yang tidak mau siapa? Ya, mohon maaf. Ketika mereka bekerja sama ya, bekerja sama dengan Toyota, dengan Mercedes, dengan Daihatsu, dengan Hyundai. Ya, orang-orang yang seperti itu pasti tidak mau. Karena apa? Mereka mendapatkan potongan roti yang besar. Tapi ketika Pak Prabowo tegas, maka ya silahkan nanti kita lihat ke depannya bagaimana itu. Karena ingin semua pengelolaan itu dikembalikan kepada undang-undang. Kalau kita kembali ke undang-undang, ya kita akan seperti yang digambarkan, yang tadi saya gambarkan, keadaan masyarakat Brunei Darussalam, di mana sumber daya alam kita benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Oke, gitu. Jadi di 2010 ada sebuah fakta dan data yang saya terima, perhitungan BBM itu misalkan kita hanya mengganti biaya produksi, itu per liter hanya Rp400. Bayangkan, ketika kita hanya mengganti biaya produksi saja, itu sekitar Rp400 di 2010. Anggaplah mentok-mentok naik 10 kali lipat. Itu biaya produksi 4.000 BBM. Dan sekarang dijual 10.000. Berarti kan ada untung 6.000 per liter. Bayangkan, dibeli masyarakat yang banyak. Siapa yang untung? Dari situ saja, ketika dikembalikan ke rakyatnya, pasti akan untung. Itu dari satu sumber ya, dari satu sumber minyak bumi, dari BBM, belum yang lainnya. Itu contoh. Jadi ketika kita tertutup dan dikelola dengan baik dan benar, itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Hitung-hitungnya seperti itu. Masalahnya, apakah kemudian orang-orang yang sudah terlanjur menikmati keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing itu akan tinggal diam? Ya, itu ya. Jadi keterbatasannya di situ, tantangannya di situ. Oke, itu Rio sudah selesai. Oke, silahkan kelompok 6 untuk menanggapinya. Saya melanjutkan rekapnya dulu. Ayo silakan kelompok 6 ditanggapi dulu. Ayo kelompok 6. Ini. Oke, saya dari kelompok 6 izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari sesi Q&A tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama itu ada dari Kak Angel, yaitu apa faktor utama yang menyebabkan transaksi berjalan Indonesia cenderung defisit beberapa tahun terakhir, sama bagaimana dampaknya terhadap cadangan devisa dan juga nilai tukar rupiah. Nah, jadi tuh
tadi saya sempat baca dari beberapa jurnal dan juga dari berita. Jadi ini tuh beberapa faktor transaksi di Indonesia berjalan di Indonesia tuh kenapa cenderung mengalami defisit. Jadi yang pertama itu karena adanya pembayaran pendapatan primer kayak laba, dividen dan juga bunga ke negara perusahaan asing yang masih tinggi sehingga itu aliran dana keluarnya itu lebih besar. Terus yang kedua itu impor barang modal juga masih besar. Jadi misalkan banyak impor untuk kebutuhan industri dalam negeri sehingga nilai impor sering melebihi ekspor. Terus yang ketiga itu adalah neraca jasa masih negatif karena adanya biaya untuk transportasi, terus logistik dan juga asuransi lebih banyak untuk dibayarkan ke perusahaan luar negeri. Nah, terus juga ini bagaimana dampaknya terhadap cadangan devisa dan juga nilai tukar rupiah. Jadi yang pertama dampaknya kepada cadangan devisa itu menurun karena pemerintah dan bank itu harus mengeluarkan dolar untuk membayar impor, bunga utang, serta pendapatan yang ditransfer ke luar negeri. Nah, jadi ketika dolar itu keluar dari cadangan devisa, maka persediaan valuta asing di dalam negeri itu menjadi berkurang, sehingga nantinya itu posisi cadangan devisa itu menjadi lebih rendah. Lalu setelah itu bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah? Jadi nanti saat pasokan dolarnya itu berkurang dan permintaan dolar itu jadinya meningkat untuk keperluan pembayaran luar negeri. Jadinya nilai tukar rupiah menjadi lebih lemah terhadap mata uang asing. Nah, kondisi itu bikin Bank Indonesia itu melakukan intervensi pasar dengan menjual cadangan dolar untuk menahan depresiasi rupiah. Next. Oke, selanjutnya saya Laksana Dimas Nugroho menanggapi pertanyaan dari Seva. Jika pendapatan nasional tidak berpengaruh terhadap ekspor, mengapa negara-negara dengan PDB tinggi seperti Jerman, Korea Selatan mampu mempertahankan surplus ekspor besar dibanding negara berpendapatan rendah? Secara teori ekonomi makro, pendapatan nasional atau PDB dirumuskan dalam identitas pengeluaran agregat yaitu C plus I plus G plus X min M, di mana X sendiri merupakan ekspor dan M impor. Dari persamaan ini terlihat bahwa ekspor memang menjadi salah satu komponen pembentuk PDB, namun bukan berarti peningkatan PDB otomatis menyebabkan ekspor meningkat. Nah, ekspor ini juga dipengaruhi faktor lain seperti faktor eksternal seperti permintaan global, daya saing produk, maupun kebijakan perdagangan. Negara seperti Jerman dan Korea Selatan memiliki sektor industri dan teknologi yang sangat maju, memungkinkan mereka menghasilkan barang dengan nilai tambah tinggi yang diminati pasar global. Keunggulan kompetitif ini berasal dari produktivitas tenaga kerja, inovasi maupun infrastruktur yang kuat, bukan semata-mata karena tingginya PDB itu. Selain itu, surplus ekspor besar juga ditopang oleh struktur ekonomi dan kebijakan industri yang mendukung daya saing internasional. Misalnya, Jerman fokus pada manufaktur mesin maupun otomotif, sedangkan Korea Selatan pada elektronik. Nah, kombinasi antara kapasitas produk efisien, diversifikasi pasar, maupun kualitas produk yang unggul membuat ekspor mereka tetap tinggi. Jadi PDB tinggi tidak menjadi penyebab langsung ekspor besar, melainkan ada refleksi kekuatan ekonomi yang memfasilitasi keunggulan ekspor. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnawi dan Hasniati yang menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca perdagangan, sehingga memperkuat perdagangan bahwa hubungan antara pendapatan nasional dan ekspor bersifat tidak langsung. Next. Oke, di sini saya akan izin menjawab dari pertanyaan Gilang, yang mana pertanyaannya itu ketika pendapatan meningkat, impor meningkat, apakah negara perlu menekan angka impor ketika pendapatan tinggi sehingga neraca perdagangan lebih surplus dan peningkatan pendapatan lebih tinggi, atau justru impor itu dibutuhkan? Nah, impor pada dasarnya itu sendiri tetap diperlukan dan tidak semestinya dibatasi secara berlebihan. Nah, meskipun peningkatan impor dapat mengurangi surplus atau menambah defisit neraca perdagangan, kegiatan impor kerap menjadi komponen yang penting dan berperan sebagai penunjang utama dalam pertumbuhan pendapatan nasional di negara tersebut. Nah, peningkatan pendapatan mencerminkan aktivitas ekonomi yang menguat, di mana produksi, investasi, dan konsumsi mengalami kenaikan. Nah, kondisi ini secara alami mendorong kebutuhan impor
impor di negara tersebut, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Banyak industri di Indonesia masih bergantung pada pasokan komponen serta bahan mentah dari luar negeri, sementara peningkatan kapasitas produksi juga menuntut penggunaan mesin dan teknologi yang umumnya harusnya diimpor. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca yang berjudul pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, itu secara garis besar dari hasil penelitiannya tersebut diperoleh tingginya impor barang konsumsi yang dapat menurunkan daya saing nasional dan menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sektor produk domestik. Ketergantungan terhadap produk impor tidak hanya mengurangi permintaan terhadap barang lokal, tapi juga memperbesar defisit neraca perdagangan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan strategi diversifikasi ekspor melalui pengembangan produk-produk bernilai tambah, peningkatan investasi di bidang teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Efisiensi produksi domestik juga perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi modern dan sinergi antara pemerintah dan serta sektor swasta. Nah, selain itu, pengurangan impor barang konsumsi dapat dilakukan dengan memperkuat peran UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif. Nah, kebijakan perdagangan internasional yang proaktif juga penting guna untuk memperluas akses pasar dan menciptakan keseimbangan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, jadi apakah perlu menekan angka impor? Itu sebenarnya tidak. Nah, itu bergantung karena dari negara Indonesia sendiri itu masih memerlukan kegiatan impor sendiri, terutama untuk bahan-bahan baku di industri itu, bahan-bahan baku di industri, melainkan pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengurangi impor seperti konsumsi impor di barang-barang yang konsumsi oleh rumah tangga keluarga yang mampu bersaing dengan produk impor itu sendiri. Mungkin sekian. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Adinda, yang dimana pertanyaannya itu tentang berita tentang ekspor surplus selama 65 bulan berturut. Itu benar menunjukkan daya saing ekspor atau karena permintaan impor sedang menurun dikarenakan IHSG sempat beberapa kali turun drastis dan perekonomian Indonesia lesu. Mungkin saya mendapatkan data dari BPS, tetapi untuk 1 tahun ke belakang, dari data yang saya dapatkan dari September 2024 hingga September 2025, yang dimana dapat dilihat jika ekspor dan impor semuanya naik. Akan tetapi, nilai dari ekspor sendiri naik lebih tinggi yang menyebabkan nilai pada neraca perdagangan surplus. Nah, ini juga membuktikan bahwa adanya peningkatan persaingan ekspor dari Indonesia terhadap perdagangan global. Untuk hubungan antara ISG yang cenderung menurun pada suatu waktu tersebut yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu, itu dari yang saya dapatkan memang memiliki hubungan antara ekspor dan impor terhadap ISG, namun tidak memiliki hubungan secara langsung karena pada saat itu ISG juga dipengaruhi oleh keadaan global yang buruk, yaitu tentang perang dagang antara US dan China. Oke, sudah semuanya? Sudah? Tidak ada lagi? Enggak? Sudah atau masih ada? Oke, silakan. Ini sudah atau belum? Kalau sudah, saya ambil alih. Enggak? Masih ada atau enggak? Masih lagi satu, Pak, yang Rio belum Oke, belum silakan. jawab. Ayo, segera. Baik, di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Risa. Jika ekspor di Indonesia lebih banyak daripada impor, apakah yang menyebabkan itu terjadi dan faktor apa saja yang menyebabkannya?
ekspor di Indonesia lebih besar dari impor karena beberapa faktor utama. Pertama, Indonesia punya keunggulan kooperatif pada komoditas keunggulan seperti CPO, besi dan baja, serta nikel. Menurut data BPS 2025 menunjukkan nilai ekspor CPO naik sekitar 25% dan besi baja naik 11%, sehingga mendorong surplus perdagangan. Faktor yang kedua yaitu impor lebih terkendali karena perlemahan rupiah membuat barang impor lebih mahal dan pemerintah juga membatasi impor barang konsumsi. Yang ketiga yaitu kebijakan hilirisasi dan promosi ekspor pemerintah meningkat nilai tambah produk dalam negeri, jadi ekspor bukan hanya bahan mentah. Jadi secara ringkas, ekspor lebih besar karena produksi dalam negeri makin kompetitif, impor lebih terkontrol, dan kebijakan pemerintah serta kondisi global sangat mendukung peningkatan ekspor. Sudah, Bapak. Oke, Angga bisa dibantu ke awal dari yang pertama. Semoga masih ada waktu. Sudah, Pak. Oke, bentar. Ini awal, ini pertama ini. Ya, enggak, ini yang pertama, Angel. Iya, Pak, ini yang pertama. Waduh, ini pertanyaannya terkait dengan data ya. Saya tidak punya data ini. Sebentar, apa faktor utamanya? Transaksi berjalan di Indonesia. Oke. Lah, cek toh. Sebentar. Ini beritanya, ya oke. Untuk neraca berjalan, jadi ada 3 neraca ya. Ada 3 neraca dalam balance of payment. Ada neraca berjalan, neraca modal, sama neraca investasi atau apa ya, capital. Saya lama tidak mengajar international finance. Ada current account, capital account, sama investment account kalau tidak salah ya bahasa Inggrisnya. Jadi ada transaksi berjalan, current account, kemudian modal, dan juga satu lagi aliran investasi atau investasi asing atau FDI. Oke. Neraca berjalan itu penjelasannya adalah barang-barang konsumsi. Barang-barang yang konsumsi, bukan untuk proyek ataupun utang IMF untuk pembangunan pemerintah. Jadi kenapa defisit? Karena ternyata yang kita ekspor itu bahan baku atau barang mentah, bukan raw material, bukan barang produksi. Sehingga kenapa neraca berjalannya itu defisit? Coba ya, contoh. Kita apa sih produk yang siap atau barang akhir yang kita ekspor dibandingkan impornya? Coba impornya ya, laptop, iPhone, ini ballpoint ini kalau nggak salah made in China, kemudian made in Jepang, kemudian made in Jerman, Stadler, kemudian Zebra, itu kan semuanya asing semua ya. Sehingga transaksi neraca berjalan yang kita impor itu barang jadi, sedangkan yang kita kirim rata-rata adalah barang modal atau bahan baku atau setengah jadi, bahkan bukan setengah jadi, bahan mentah, raw material. Sehingga neraca berjalan itu adalah head to head dengan barang jadi yang siap pakai, otomatis defisit. Bayangkan saja, apa sih produk kita yang kita ekspor yang kemudian siap pakai? Coba Angel sebutkan kalau bisa. Lah yang kita impor hampir semuanya speaker. Untung speaker saya made in Indonesia. Mouse saya tahu Logitech ini made in mana itu. Jadi barang-barang jadi yang diimpor itu akan mempengaruhi neraca berjalan atau transaksi neraca berjalan dibandingkan dengan barang akhir kita yang kita keluarkan. Cadangan devisa nilai tukar rupiah, ya otomatis secara sederhana ya. Ketika kita menggambarkan nilai tukar ini pengaruhnya banyak, tapi saya gambarkan secara sederhana adalah bayangkan ketika kita banyak demand produk-produk asing, berarti kita akan supply rupiah kita di pasar mata uang asing atau foreign exchange market. Banyak supply, makin murah, ya kan? Ibaratnya gini, sekarang lagi musim mangga di Malang. Harga mangga hari ini
murah kan dibanding harga mangga ketika tidak musim mangga. Berarti ketika supply suatu barang itu banyak, itu murah. Rupiah kita supply untuk membeli, untuk ditukar dengan mata uang asing. Mata uang asing untuk apa? Untuk membayar barang-barang yang kita demand, barang-barang yang kita impor. Entah yuan, entah pound sterling, entah euro, entah dolar, entah yen, maka supply rupiah kita di foreign exchange market itu melimpah. Maka harga rupiah rendah, nilai tukar terhadap mata uang asing terdepresiasi bahasa ekonominya, atau menurun, atau makin murah berbanding mata uang asing. Sehingga dampak cadangan devisa kita makin menipis. Clear ya Angel ya? Karena kita menawarkan banyak rupiah dan kita demand mata uang asing. Ketika demand meningkat, maka harga mata uang asing terapresiasi, meningkat, rupiah kita yang melemah gitu. Saya rasa cukup itu untuk menggambarkan secara sederhana, meskipun faktornya sangat banyak. Secara sederhananya seperti itu. Ketika melimpah banyak, maka murah. Ketika demand banyak, maka makin mahal. Oke, itu ya. Bisa di next. Semoga cepat, singkat-singkat saja. Seva, jika pendapatan nasional tidak berpengaruh. Maksudnya gimana nih Seva nih? Maksudnya gimana Seva? Ada nggak Seva? Pendapatan nasional tidak berpengaruh terhadap ekspor. Maksudnya gimana tuh statementnya? Kok bisa? Iya Pak. Iya, Kan gimana? di presentasi tadi udah dijelaskan kalau pendapatan nasional tuh nggak mempengaruhi besarnya ekspor, cuma mempengaruhi impor aja. Terus tapi saya pernah baca tuh kalau negara-negara yang ekspornya besar tuh negara-negara dengan PDB yang tinggi gitu Pak, pendapatan yang tinggi. Gimana? Yang pernah baca? Negara yang ekspornya tinggi itu negara dengan pendapatan yang tinggi juga Pak. Seperti kayak Pendapatan Amerika, national income maksudmu? pendapatan. Ya, Oke, gini. Analoginya Seva, saya perjelas dulu. Rumusnya kan YCIG tambah X kurangi M. Berarti di dalam periode yang sama, yang mempengaruhi adalah faktor C, faktor I, faktor G, faktor ekspor, faktor impor terhadap pendapatan nasional. Otomatis di tahun yang sama, di periode yang sama, pendapatan nasional tidak akan bisa mempengaruhi ekspor. Clear ya, Seva ya? Kapan pendapatan nasional bisa mempengaruhi I, C, G, X, dan Y? Ketika pendapatan nasional di tahun ke-0 akan mempengaruhi C di tahun ke-1, N1, gitu ya. Mudahnya gimana ya? Misalkan saya permudah lagi. Pendapatan nasional 2024 akan bisa berpengaruh terhadap konsumsi 2025, investasi 2025, kemudian government expenditure 2025, ekspor 2025, impor 2025. Gitu cara memahaminya, alurnya. Oke, jadi ketika PDB-nya bagus di tahun 2024, ekspektasi ekspor di tahun berikutnya akan meningkat. Oke, impornya bisa jadi meningkat, bisa jadi turun, tergantung kebijakan ekonomi yang diterapkan. Tergantung selera masyarakat secara agregat. Jadi tidak berpengaruh kapan? Ketika di tahun yang sama. Karena apa? Memang rumusnya Y, C, I, G, X, M, di mana komponen untuk mempengaruhi pendapatan nasional adalah C, konsumsi, I, investasi perusahaan, government, ekspor dan impor itu mempengaruhi pendapatan nasional. Rumusnya seperti itu. Kalau tahunnya sama. Kapan pendapatan bisa berpengaruh terhadap ekspor? Ketika tahunnya berbeda. Pendapatan nasional di tahun, misalkan ini, sederhananya saya simplifikasikan, Seva pendapatannya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi Seva, hasil investasi Seva, gitu kan. Dua aja ya. Kapan pendapatan Seva mempengaruhi konsumsi? Di bulan berikutnya. Oh, pendapatanku sekian kemarin. Berarti aku optimis bisa belanja barang-barang ini di periode berikutnya. Jadi kayak gitu Seva.
Jadi itu yang bisa dijelaskan dari kebingungan ini. Terus mengapa negara dengan PDB tinggi mampu mempertahankan surplus ekspor? Karena barang-barang mereka didemand oleh masyarakat seluruh dunia. Satu saja saya contohkan. Jerman dan Korea gini. Di Jerman itu sangat selektif dalam memilih produk. Masyarakatnya itu tidak mudah untuk membeli produk, baik makanan, baik produk apapun yang diproduksi Jerman. Sehingga para produsen itu berlomba-lomba memproduksi barang yang kualitasnya itu sangat bagus untuk dapat dibeli masyarakat mereka sendiri. Walhasil, barang-barang Jerman yang kualitas top tadi juga diterima oleh seluruh masyarakat di luar negara Jerman. Negara Indonesia, contoh, kita jualan yang remeh-temeh, laku. Ya kan? Yang remeh-temeh laku. Produk-produk yang murah-murah laku. Sehingga produk itu ketika dikirim ke luar negeri, nggak ada yang mau. Kenapa? Standarnya standar Indonesia. Jerman tidak mau membeli produk kalau produknya itu tidak bagus. Mereka itu sangat pelit untuk spending. Sangat susah mengeluarkan dananya kalau produknya tidak bagus. Kita kan beda, makanya produk kita tidak berdaya saing di luar negeri. Mayoritas, walaupun ada beberapa. Korea Selatan sama. Sehari-harinya mereka itu mendengarkan musik-musik K-pop. Saking senangnya K-pop, makanya mereka bisa go internasional. Kenapa? Dalam negerinya sudah kuat. Oke, kita yang bisa go internasional, dangdut. Masyarakat kita suka sekali muter dangdut terus. Akhirnya dangdut bisa go internasional. Lagu pop Indonesia nggak akan go internasional. Kenapa? Yang mendengarkan nggak semua masyarakat kita mendengarkan lagu Indonesia pop. Bahkan banyak kita yang mendengarkan lagu-lagu luar negeri. Gitu. Tapi kenapa dangdut bisa go internasional? Karena pencinta dangdut sangat banyak sehingga bisa go tembus internasional. Seperti kalau di sini, saya pernah di suatu wilayah Banyuwangi. Ini siapa namanya? Priok kalau nggak salah Banyuwangi. Banyuwangi, masyarakat itu sangat senang tiap hari itu diputar lagu osing. Makanya karena mereka sangat suka sekali dengan osing, tidak bisa dipengaruhi oleh sulit dipengaruhi oleh lagu-lagu di luar osing. Karena kalau kalian jalan ke Banyuwangi itu setiap toko, setiap orang tuh mendengarkan itu. Saking cintanya akhirnya banyak lagu osing yang keluar mendobrak telinga-telinga orang yang di luar Banyuwangi gitu. Jadi kenapa mereka bisa surplus? Karena mereka dari dalam negerinya sudah kuat. Orang Jerman cinta produk Jerman, akhirnya produknya berkualitas, go internasional. Korea Selatan senang dengan tayangan-tayangan hiburan-hiburan yang mereka ciptakan, akhirnya go internasional juga. Jadi itulah mengapa mereka mampu menembus pasar internasional. Kita kan mudah sekali dengan tergiur barang, apalagi lebih suka menggunakan made in luar Indonesia dibanding made in Indonesia. Makanya kan pemerintah, perusahaan-perusahaan itu mengiklankan cintailah produk-produk Indonesia, konsumsi Indonesia. Itu supaya apa? Ada juga lagu dulu, aku cinta rupiah meskipun dolar, itu untuk mengedukasi, untuk mengajak kita, ayo kita tuh senang sama produk dalam negeri kan gitu. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. India sudah mulai go internasional. Indonesia yang go internasional, ya yang dicintai masyarakatnya. Kalau masyarakat Indonesia aja tidak suka dengan hal itu, gimana produk itu mau bertahan, gimana budaya itu mau bertahan, gimana kita mau mengenalkan, kita saja kurang suka, sehingga tidak bisa berdaya saing atau go internasional. Contoh kopi, orang Indonesia suka ngopi nih, kopi kita go internasional, itu sebagai contoh ya. Oke, saya rasa sudah menjawab ya untuk Seva, bisa di next. Biar cepat. Ada berapa pertanyaan ya? Enggak ya? Semoga selesai lah ya. Berapa enggak? Ini Gilang. 8, Pak. Woi, 8. Ini sudah berapa? Ini keberapa? Baru dua, Pak. Ini kedua. Yang sekarang ketiga. Oke. Sudah kejawab 2. Oke. Ini 8 ya. Kita jawab 4 ya supaya nanti fresh lagi di kelas. Saya khawatirnya makin malam makin tidak fresh, kita batasi 4 saja. Nanti utangnya saya jawab di kelas. Gilang ketika pendapatan meningkat.
Gimana ini kalimatnya kok membingungkan ya? Gilang bisa dibantu maksudnya? Maksudnya yang dari grafik yang dijelaskan Pak. Jadi kan dijelasin itu ketika pendapatannya meningkat, impornya juga ikut meningkat gitu Pak. Coba sih yang mana sih grafiknya? Biar saya tidak bingung. Bisa dibantu Angga? Harusnya ketika ini dianalisis dengan metode penelitian, dia tuh urutannya adalah N+1 gitu. Oh ini, oke, impor sebentar. Ini M-nya ini M impor atau M money supply? Siapa namanya Angga? Yang M besar atau M kecil, Pak? M besarnya apa? Money supply itu. M besarnya itu tuh fungsi impornya. Oke, yang kecil? M kecil tuh nilai impor. Sebentar. Wait. Nah, M0 ke M1 itu apa? Periode atau apa? M0 sama M1 tuh kalau permisalan Pak, kalau misalnya fungsi impor M0 sama M1. Harusnya Buat perbandingan yang untuk Y1-nya Pak. Soalnya kan tadi saya sempat menerangkan tuh kalau misalnya di M0-nya itu kan walaupun pendapatannya sama-sama Y1 kan, tapi di M0-nya itu sendiri tuh nilai impornya itu di M kecil 0, tapi yang di fungsi impor M besar 1 tuh yang di M1. Ininya yang saya perlu tahu M besarnya itu fungsi dari impornya itu penjelasannya Y-nya dulu yang bergerak mempengaruhi M atau M0 itu tahun sebelumnya kemudian pindah ke M1 di tahun berikutnya. Sebentar, oke. Ini kalau saya pahami ya, saya belum melihat secara detail ulasannya, nanti saya cek, Gilang. Ketika kita di Y1, maka posisi itu M0 dulu, maksudnya M0 itu adalah impornya, keadaan impor. Impor itu kan mengurangi ekspor, atau neracanya ekspor neto, itu adalah ekspor dikurangi impor. Oke. Nah, ketika pendapatan nasional itu mengalami kenaikan, artinya misalkan di 2023 ke 2024 itu naik pendapatan nasional, biasanya masyarakat kita akan membeli lebih banyak produk luar negeri. Sederhananya gini, dulu yang masuk ke Indonesia itu kan hanya Xiaomi, oke, Nokia, BlackBerry, kemudian mereka sudah kolaps. Dulu Nokia saja. Karena pendapatan nasional kita itu mengalami peningkatan, ekonominya bertumbuh, pengusaha-pengusaha itu mulai berani mengenalkan, oh kayaknya orang Indonesia ini penjualan Nokia bagus ya di sini, konsumsinya meningkat ya. Perusahaan-perusahaan buka toko, oke kita datangkan merek lagi yang baru, misalkan ganti BlackBerry. Oh BlackBerry diminati, kita datangkan Samsung diminati, datangkan Apple. Jadi bisa dibayangkan ya, itu dari satu sisi teknologi. Contoh, dulu yang ke Indonesia, kalau tidak salah, toko retail yang pertama datang itu Daiso di kota-kota besar. Melihat, oh pendapatan nasional Indonesia tuh meningkat, masyarakatnya tambah sejahtera. Oke, kita buka lagi Miniso. Oke, Miniso, oke. Masuk lagi, apalagi tuh? Apalagi yang semirip-mirip itu? Barang-barang yang datang lagi, Misu minuman. Daiso, Miniso, Usopso apa itu? Saya lupa. Datang lagi. Nah, artinya adalah ketika konsumsi di suatu negara pendapatan nasionalnya itu bagus, maka merek-merek itu akan berdatangan gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh, saya tanya, asuransi pertama asing yang masuk ke Indonesia apa? Secara runtut waktu. Allianz dulu atau apa itu? Saya tidak hafal. Mana yang lebih dulu masuk ke Indonesia? Urutannya, perusahaan asuransi. Oh ini sukses.
Akhirnya perusahaan asing masuk. Akhirnya kan impor masuk berdatangan. Let's say dulu Indonesia Toshiba masuk, ya kan? Toshiba masuk, kemudian masuk lagi HP, masuk lagi Lenovo, masuk lagi Asus, masuk lagi apa lagi ya? Huawei. Itulah bentuk dari ketika pendapatan nasional meningkat, maka di periode-periode berikutnya akan banyak barang-barang impor yang masuk. Karena apa? Melihat pendapatan nasional entah dari I-nya, entah dari C-nya, entah dari government expenditure-nya, mereka mengalami peningkatan sehingga impor-impor barang akan masuk. Misalkan, Miniso itu tidak menguntungkan, Miniso itu kolaps. Mungkin nggak datang Usopso, datang KKV, datang apalah perusahaan asing yang datang ya. Itu contoh ya, contoh bagaimana maksud dari pendapatan nasional meningkat mempengaruhi jumlah impor barang meningkat juga gitu. Oke ya, saya rasa semoga menjawab Gilang analogi yang sederhana ini. Karena memang untuk dijelaskan secara konteks keekonomian akan membingungkan gitu. Saya sederhanakan untuk memahaminya atau kenyataannya gitu. Oke, semoga Gilang bisa diterima, bisa di next. Terakhir kita cukupkan di pertanyaan Andinda. Wah berat nih, bentar. Tentang berita. Oke, itu beneran juga daya saing. Oke, gini Adinda, sayangnya yang kita ekspor itu bahan baku, bahan mentah, lebih kepada raw material. Contoh, Cina mengimpor ya, berarti kita mengekspor nikel. Anggaplah sejumlah 1.000 triliun, dipakai sama mereka 500 triliun, diimpor kita 500 triliun, berarti berapa? 500 kurang 500, net ekspornya 500. Sederhananya seperti itu. Kita kirim coklat ke Malaysia, kita kirim coklat ke New Zealand 1.000 nilainya. Kemudian kita impor lagi nilainya 500 berupa bahan jadi. Yang rugi Indonesia atau luar negeri? Iya, Indonesia. Dia ngimpor bahan baku 1.000, dia gunakan 500 untuk produksi dalam negeri, untuk dijual dalam negeri, dia ekspor ke lain, dia ekspor ke Indonesia balik, sudah mengalami penambahan atau value added. Berarti kita ibaratnya mengirim kain balik baju kan gitu. Otomatis kita tetap surplus. Karena apa? Ya kita meminta balik kembali apa yang kita ekspor itu. Nikel, kita ngirim baterainya, kita datangkan bahan mobil jadinya. Berarti kan seperti itu. Sehingga gambaran sederhananya kita sering mengirimkan bahan baku dan membeli kembali yang sudah jadi. Berarti kan mereka, makanya pemerintah, Menteri Perekonomian dan lain sebagainya itu dipaksa atau diharapkan bagaimana kita tuh ekspornya adalah barang setengah jadi. Kita olah dulu, kita naikkan nilainya dulu, baru kita kirim. Jangan kirim mentah. Jepang misalkan, kita ngirim tuna itu ya tuna gelondongan, kita tangkap, kita kirim. Bagi nelayan lokal menguntungkan, karena dijual ke luar negeri lebih besar, dapat rupiahnya, dijual dalam negeri lebih murah. Padahal kalau kebermanfaatannya, kita jual ke rakyat kita, meningkatkan pengetahuan. Nah, masalahnya masyarakat kita terlalu senang dengan ayam-ayaman, telur-teloran, olah-olahan, bukan senang dengan ikan-ikanan. Sehingga ikan kita lari ke luar negeri semua, dibeli dengan harga mahal, nelayan senang. Karena apa? Dalam negeri pun dijual tidak laku. Gitu. Makanya contohnya, tuna-tuna yang besar-besar, yang kualitas grade A itu dikirim ke luar negeri. Kita dapat yang mana? Yang kecil-kecil, yang baby tuna, dan sebagainya. Jadi, contohnya seperti itu. Dia makan grade A, makin pinter orang-orangnya, kita makan yang grade yang bayi-bayi tunanya. Dan tidak semua orang suka makan ikan. Makanya di Malang beberapa tahun yang lalu ada, ayo gerakan makan ikan. Karena apa? Memang itu meningkatkan daya pikir atau suplemen atau nutrisi untuk pikiran kita, untuk otak kita. Nah, kita dikenal dengan generasi micin, lebih senang dengan hal-hal yang asin, gurih, gitu. Sehingga penyakitnya ya ikut. Jadi contohnya seperti itu ya. IHSG, IHSG itu hanya sinyal saja.
bahasa orang ekonomi mengatakan IHSG itu sinyal. Sinyal artinya adalah, itu adalah hot money. Ketika orang yang bermain di hot money itu dana yang menggelembung lah bahasanya gitu. Cari nanti bubble economic ya. Karena apa? IHSG itu diperdagangkan itu tidak akan dananya sampai ke sektor real, hanya muter-muter aja di situ. Ada ekonom lain yang ekstrim penjelasannya, dan saya sepakat ketika melihat apa yang terjadi di pasar sekunder atau secondary market itu tidak lebih dari proses zero sum game, atau diibaratkan seperti masuk kasino. Masuk kasino, kalian taruhan, kalian main di situ kan nggak pernah akan lari ke sektor real. Sama. Main di secondary market, trading saham, itu yang muter-muter di saham sekunder situ aja. Tidak akan dananya itu lari ke, misalkan kalian beli sahamnya BRI, sahamnya Mandiri, BCA, itu dananya yang kalian beli, itu tidak akan pernah sampai ke perusahaannya. Kenapa? Hanya terjadi di sekunder market. Kecuali kalian belinya di primary atau pasar primer, maka dana kalian akan sampai ke emiten. Tapi kalau hanya di sekunder market, itu yang terjadi zero sum game. Makanya ketika pasar itu jenuh, mereka akan mencari mangsa baru seperti kalian yang tidak paham. Ayo invest saham. Kalian habiskan 1 juta, untung 2 juta. Invest 2 juta, hilang 2 juta. Terus ada orang yang untung dari 2 juta itu. Makanya disebut zero sum game. Ada plus 1, ada minus 1. Nanti saya gambarkan lebih jelasnya. Karena itu hanya sinyal gitu. Makanya BEI, Bursa Efek Indonesia, itu bukan mengajak ayo investasi saham, tapi bahasa mereka adalah ayo nabung saham. Ya dibeli, ya disimpan, dimiliki jangka panjang. Kalau apa istilahnya ya, perusahaan sekuritas, karena mereka mendapat keuntungan dari jasa transaksi, maka mereka mengencourage untuk ayo berdagang saham, ayo trading. Karena apa? Dari setiap transaksi mereka akan mendapatkan sekian persen keuntungan. Itulah pendapatan sekuritas. Ya maaf, saya mengatakan demikian karena kenyataannya demikian gitu, tanpa kita tutup-tutupi. Silahkan dibuktikan aja. Keuntungannya dari mana, Pak? Dari mana sih, Pak? Saham pasar sekunder itu ya dari zero sum game. Anak baru seperti kalian meletakkan dana, jumlahnya banyak, dikatakan investor, tiba-tiba rugi. Ya udah, itu yang mendapatkan keuntungan siapa? Ya mereka yang lebih ahli. Jadi ada ekonom yang mengatakan itu seakan-akan atau diumpamakan adalah zero sum game atau perjudian seperti kasino, tapi yang dilegalkan secara undang-undang. Jadi ketika kalian tidak punya ilmu, nyemplung di saham, duit hilang, nggak ada yang salah kan? Seperti halnya masuk kasino. Kalian rugi di kasino, apa bisa komplain ke polisi? Pak, saya main kasino rugi. Nggak bisa. Saham main rugi juga nggak bisa. Jadi itulah welcome to capital market. Kalau ditanya, Pak, Islamic capital market gimana? Akan saya jawab nanti ya, jangan sekarang dulu. Itu bagaimana? Ya, secara umum perdagangannya sama. Bedanya adalah aset yang diperdagangkan sudah tersertifikasi gitu. Cuman mekanisme perdagangannya itu tidak jauh beda. Kalau kalian main trading tidak terima, coba jelaskan kronologi yang terjadi. Pasti kalian untung kalau ada orang lain rugi, dan kalian akan ruginya diserap di mana? Diserap yang mengambil untungan zero sum game. Oke, itu ya. Jadi IHSG hanya sinyal saja, di mana pakar mengatakan itu hot money. Oh, hot money itu gambarannya gini, dia akan lepas, akan pergi, akan hengkang, akan melepaskan sahamnya. Itu gambaran. Kalau hot money ini kan sinyal, oh hot money aja sudah lari, apalagi nanti seperti itu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi-persepsi dan supply demand, bukan dipengaruhi oleh fundamental. Contohnya, apakah Unilever harganya itu benar-benar turun, penjualannya itu karena isu boykot itu turun, kan gitu, sehingga harganya murah? Apakah seperti itu? Secara fundamental biasanya di awal-awal dia hanya sentimen, kemudian nanti ketika dia naik kembali, berarti IHSG ketika pergantian menteri itu adalah sentimen. Tapi ketika IHSG-nya secara fundamental itu aman, mereka akan kembali lagi normal, biasanya seperti itu. Jadi turunnya itu karena sentimen pasar, kembali lagi itu karena memang fundamental dari
indeks yang ada yang dipilih oleh saham gabungan yang mewakili perekonomian Indonesia itu bukan masalah lesu atau tidak lesu, melainkan ya kalau saya pribadi mengatakan ya, yang ada di IHSG misalkan ya, perusahaannya Angga, PT Aslam, Dimas, Angga, Prio, Zaida, DKK, itu secara penjualan dia normal. Sahamnya anjlok, nggak peduli. Karena apa? Ya dia tetap laris. Nanti akan suatu saat akan naik sendirinya. Karena apa? Ternyata secara penjualan mereka tidak lesu, kecuali isu Unilever. Kalau Unilever diboikot misalkan, kita nggak beli produk dia dan penjualannya memang turun, maka nanti nilai pasarnya juga akan lama-lama akan turun. Tapi kalau turunnya itu mendadak, berarti itu sentimen pasar atau hanya sebatas investor-investor yang ikut-ikutan untuk menjual atau ikut-ikutan untuk mengambil sikap yang dimana tidak didasari dengan analisis fundamental yang kuat. Jadi ada dua, fundamental sama teknikal. Seperti itu. Ada juga para pelaku saham itu yang ikut-ikutan dan itu jumlahnya mayoritas, jumlah orangnya ya. Namun kapitalisasi pasarnya, jumlah dananya minoritas. Jadi secara akun mereka jumlahnya bisa di atas 50%, tapi secara kapitalisasi jumlah dana yang ada mereka hanya menyumbang kurang dari setengahnya, atau bisa katakan 30-an%. Saya rasa itu saja, kita cukupkan. Nanti Angga tolong dicatat pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena sudah makin tidak kondusif. Saya rasa selamat beristirahat, kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.